Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang Pak Heri Firmansyah SHM HUM MPA dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Clara Regina Febriela dengan NIM 205180107. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan mengenai beberapa topik dalam ranah hukum pidana. Pertama-tama kita tahu bahwa hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Terdapat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai salah satu pidana pokok di dalam KUHP, yaitu pidana mati. Pidana mati itu sendiri adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Tetapi hukum pidana mati masih menimbulkan pro dan kontra, baik di dalam kalangan akademis hukum, praktisi hukum, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat itu sendiri, bahkan dunia internasional. Pro dan kontra pidana mati ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati yang mengatakan bahwa pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan rasa sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana antara lain mengatakan bahwa juga pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai alat penjara, dan juga akan menimbulkan kejahatan baru karena dendam bagi keluarga yang merasa tidak adil. Jika dilihat dari pihak yang pro, pidana mati mendasarkan pada realita aktual, bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Ada suatu kekhawatiran apabila tidak ada pidana mati, kejahatan akan semakin menjadi-jadi. Tetapi bagi para pihak yang kontra, secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia. Selain itu, penerapan hukuman mati dari sudut psikis juga berdampak negatif, di mana hukuman mati berpotensi mempengaruhi kondisi batin para keluarga si terpidana, maupun tekanan psikologis yang juga mempengaruhi para eksekutor. Selain itu juga dikatakan, kita harus mengakui hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang berlaku yang memang mengakomodir hukuman mati. Persoalan penegakan peraturan ialah persoalan hukum yang berlaku saat ini, yang disebut ius constitutum, bukan hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau disebut ius constituendum. Sekarang saya akan membahas beberapa pandangan dari kelompok pro. Menurut Lombroso dan Garofalo, di mana pidana mati diterapkan karena harus ada dalam masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Lalu, menurut Rambonet, hukum pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum. Lalu, menurut pandangan kelompok kontra, menurut Beccaria, karena pidana mati itu bertentangan dengan kontrak sosial, karena hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Kemudian menurut Ruslan Saleh juga mengemukakan bahwa sehingga dewasa ini banyak negara-negara yang beradab telah menghapus hukuman pidana mati. Yang terakhir adalah keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak hukum terhadap pidana mati, yaitu dengan dijatuhkannya pidana mati ini maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti di akhir bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu keliru atau keterangan-keterangan itu ternyata tidak benar. Terdapat beberapa pengaturan pidana mati dalam KUHP, yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden, membujuk negara asing untuk berperang, membantu musuh waktu berperang, menyebabkan hura-hura, makar terhadap raja atau kepala negara,
pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai. Dari yang telah disebutkan tadi, jika dilakukan maka akan mendapatkan sanksi pidana mati. Lalu ada juga pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP. Ada tindak pidana tentang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir ada tindak pidana terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hukuman mati ini juga sebenarnya bertentangan dengan hak untuk hidup seseorang. Dalam hal melanggar hak asasi manusia, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden tahun 1964. Pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab pemberitahuannya terhadap narapidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati. Menurut pendapat saya, seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku, tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, atau keluarga, kerabat, ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Menurut saya, pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah. Dengan alat represi yang kuat, ini demi kepentingan masyarakat dapat terjamin, sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi. Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan. Semoga fungsi dari hukuman mati ini memang digunakan sebaik-baiknya, digunakan sebagai hukum yang memang dapat menghukum orang yang sepantasnya mendapatkan hukuman mati. Maka hukumlah seseorang seadil-adilnya sesuai dengan porsinya. Kemudian, pembahasan yang kedua yang ingin saya bahas adalah mengenai kebijakan pengamanan di lembaga pemasyarakatan atau yang sering disebut sebagai lapas. Lapas adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Rutan adalah tempat menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum atau oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau kepentingan pemeriksaan sidang. Rutan itu sendiri diperuntukkan untuk bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Meskipun lapas dan rutan adalah dua institusi yang berbeda, tetapi lapas dan rutan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai perangai dan latar belakang kehidupan. Lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, atau peristiwa-peristiwa lain yang memang ditimbulkan karena konflik. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Untuk melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Tetapi jika kita lihat ke lapangan, pembinaan terhadap narapidana ini masih banyak yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ada maraknya kasus overcapacity, yaitu pemberian fasilitas mewah kepada napi, larinya penghuni, peredaran narkoba di lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapat perhatian. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur pada pasal 46, pasal 50
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Overcapacity sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak sebanding lurus dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tidak berimbang. Jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya, dan jumlah narapidana yang keluar permasalahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak. Permasalahan overcapacity tentu menjadi penyebab kurangnya optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Jika dilihat dari kuantitas dan kualitas, sumber daya manusianya memang tidak sebanding dengan jumlah petugas yang lebih sedikit dibandingkan penghuni lapasnya. Sebagian besar petugas juga tidak dibekali pelatihan sehingga penerapannya tidak maksimal. Petugas juga memiliki keterbatasan perlengkapan seperti alat pelindung diri seperti senjata dan juga komunikasi. Penggunaan sangat ketat dan penggunaan senjata hanya digunakan untuk melindungi diri. Kultur kehidupan narapidana mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual antar pidana sehingga setiap penghuni lapas akan menjalani proses penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya. Meskipun penyerapan tersebut tidak terlalu sempurna, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa penyerapan oleh seseorang narapidana mengarah pada cara-cara kehidupan yang tidak baik. Dalam keadaan inilah penjara dapat dilukiskan sebagai sekolah kejahatan atau pabrik kejahatan. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai macam upaya yang paling baik dilakukan oleh pemerintah dengan adanya membangun hunian baru atau bangunan baru atau kamar-kamar baru sehingga program pemasyarakat ini dapat berjalan dengan sesuai. Walaupun jika nantinya keadaan lapas akan lebih nyaman, jangan sampai penghuni lapas lebih nyaman tinggal di lapas dibandingkan di rumahnya sendiri. Karena hal itu berarti proses pembinaan terhadap narapidana dirasa gagal. Semoga upaya-upaya yang telah dilakukan ini dapat berfungsi sesuai fungsinya dari lembaga pemasyarakatan dan dapat berjalan sesuai dengan tugasnya. Sekian, terima kasih telah setia mendengarkan sedikit pengetahuan yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata dan jika ada masukan atau pendapat untuk memperbaiki dan menambah ilmu saya, dengan senang hati saya terima. Terima kasih telah menonton video singkat saya. Sampai jumpa lagi.